Berlatar pada sebuah kota di India, kisah akan berfokus pada pertemuan antara dua keluarga di mana seorang pemuda bernama Samir sedang akan melamar seorang gadis berparas cantik nan soleha bernama Nargis. Diketahui Samir sendiri berwirausaha di bidang jasa komputer, sementara untuk Nargis, ia bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan logistik. Karena sudah sama-sama cukup umur, memiliki pekerjaan masing-masing, dan saling suka satu sama lain, maka mereka sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. मैंने इतने खंबे गाड़ के बिना धर्म वर्म की चिंता किए लव मैरिज किए नगमा से Setahun pasca mereka resmi menjadi suami istri, sebuah situasi terjadi di mana krisis ekonomi global berdampak jelas terhadap para pelaku usaha, tidak terkecuali di negara India itu sendiri, termasuk Samir yang terpaksa harus menutup tokonya karena kini semua perusahaan yang bisa menggunakan jasanya sudah gulung tikar. Suatu malam, tepat saat menjemput Nargis pulang kerja, Samir dikagetkan dengan raut wajah sang istri yang nampak bersedih. Dikira mendapat perlakuan tidak senonoh dari sesama penumpang bus, tapi ternyata Nargis juga baru saja di PHK dari pekerjaannya. निकाल दिया हमें। 3 bulan kemudian, Samir dan Nargis nampak sudah berada di kantor Biro Penyalur Tenaga Kerja ke luar negeri. Dalam hal ini, Kesultanan Oman merupakan salah satu negara di Uni Emirat Arab yang perekonomiannya masih stabil, sehingga mereka mengajukan lamaran untuk ikut mengadu nasib di negara minyak tersebut. ऐसे हालातों में ये अरब कंट्रीज के अलावा ऐसी तनख्वाह कहीं नहीं मिल सकती। अमेरिका में लाखों लोगों को खाद्य आहार Di rumah, sang ayah yang cukup merasa khawatir bahkan sempat menawarkan tabungannya supaya Samir dan Nargis tidak jadi pergi. Tapi di sisi lain, Samir yang kini sudah memiliki beban tanggung jawab sendiri tetap pada rencananya tanpa harus mengganggu tabungan orang tuanya tersebut. Lagi pula, mereka pergi hanya beberapa saat saja sampai bisa mengumpulkan modal untuk membuka usahanya kembali. कुछ ही वक्त की बात है, सेविंग करते ही वापस आ जाऊँ। Keesokan harinya, petugas biro bernama Nadim datang membawa kabar baik bahwasannya Nargis telah dipanggil untuk berangkat besok, tapi tidak untuk Samir. Mungkin karena lamarannya diseluruhkan ke perusahaan berbeda, entahlah. Namun yang jelas, Samir cukup dibuat khawatir. Bagaimana tidak, Nargis adalah tipe istri yang tidak suka tebar pesona dengan berpergian sembarangan, apalagi sendirian. Bahkan itu di kampung halamannya sendiri sekalipun. Namun demi cita-cita untuk memulihkan ekonomi keluarga di masa depan, Nargis meyakinkan Samir bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi Samir juga akan segera menyusul ke sana. Saat waktunya tiba, Nargis pun terbang menuju Oman terlebih dahulu, disaksikan oleh suami dan kedua keluarga yang ikut mengantarnya ke bandara. नरगिस जी, आइए आइए आइए। Tak dipungkiri, kecemasan mulai menghantui pikiran Samir saat menunggu kabar dari Nargis pasca kepergiannya. Dan betapa girangnya Samir tatkala ada nomor baru memanggilnya. Dan ternyata itu adalah Nargis, tetapi... किसी से बात करो नरगिस। बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है समीर। नरगिस, नरगिस। Ya, ternyata Nargis telah dibawa ke tempat yang salah dan malah sepertinya ia sedang mendapat masalah. Tanpa memberitahukan keadaan ini pada sang ibu, Samir bergegas pergi untuk meminta pertanggungjawaban Nadim pada saat itu juga. कहाँ है मेरी बीवी? कह रही थी कि जिस कंपनी में तुम उसकी जॉब लगवाई थी। Naas, rupanya Nadim juga sedang dalam kepanikan yang sama. Menurut agennya di Oman, ada orang asing yang menjemput Nargis langsung dari bandara. Tapi masalahnya, pihak agensi tidak tahu dibawa kemana dan oleh siapa. Sedangkan mencari orang hilang di negeri orang sangat-sangatlah sulit dilakukan. Bahkan, walau Samir nekat pergi mencarinya sendiri. ये तो अब आपको वहां जाकर के नोमान में इंडियन एम्बेसी और वहां की पुलिस के साथ कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। Tidak mau tahu, Nadim dipaksa Samir untuk memfasilitasi kepergiannya ke sana karena Nargis harus segera ditemukan walau bagaimanapun caranya. मैं करता हूँ कुछ। चलो ना डिटेल, चलो अपने उस नोमान एजेंट का एड्रेस और फोन नंबर बताओ। Singkat cerita, Samir sudah berada di Oman dalam waktu kurang dari 24 jam. Beruntung, ia dipertemukan dengan seorang supir taksi baik hati bernama Osman. Ini orangnya yang ketika Samir kebingungan saat mengetahui jika nomor yang Nadim berikan ternyata tidak bisa dihubungi, Osman langsung membawa Samir untuk meminta bantuan dari kepolisian setempat. वो ऑफ है और एड्रेस दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
उसे तू अभी फोन पे लेके और बोल मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हूँ. Selesai menceritakan semua permasalahannya kepada komandan polisi, Samir kembali dibuat panik karena ternyata pihak kepolisian pun tidak bisa serta-merta memberikan bantuan pada seorang warga asing kecuali setelah mendapat verifikasi dari kedutaan negara yang bersangkutan. To file a missing persons report for illegal alien, you have to get a verification and request. Saat itu juga, Usman mengantarkan Samir hingga ke depan kantor kedutaan India untuk Noman, berharap bisa menemukan Nargis secepatnya. Namun, lagi dan lagi, Samir mengalami kendala di mana sang Dewan Komisaris yang bisa membantunya menangani masalah ini sedang berada di luar kota dan baru akan kembali pada esok lusa. बहुत सीरियस इशू है इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी प्लीज हैव सम पेशेंस. Di tengah kecemasannya itulah, Samir justru harus ditinggal Usman yang justru harus pulang dulu ke kampung halamannya di wilayah Baitus Saif. Meskipun demikian, Usman tetap membuka pintu untuk Samir dan siap memberikan bantuannya selama dia mampu. जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, फौरन फोन कर देना. Saat pagi tiba, Samir bergegas menuju alamat showroom yang dimaksud yang berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas operator di sana, diketahui bahwa nomor telepon rumah yang digunakan Nargis untuk menghubunginya tempo hari adalah milik seseorang bernama kita sebut saja Oji yang mana ternyata masih satu wilayah dengan tempat tinggal Usman saat ini. Optimis mendapat titik terang, Samir langsung menuju alamat tersebut. Namun setelah mengetahui jika ternyata si Oji sudah tidak lagi berada di sana, sekaligus tidak ada indikasi bahwa Nargis pernah dibawa ke sana, seketika Samir pun terlihat lemas, bingung, entah harus mencari dengan cara apa lagi. Akhirnya Samir memilih untuk kembali menemui Usman yang sebagaimana niat baiknya tadi dan sembari menunggu konfirmasi dari pihak kedutaan, Usman mempertemukan Samir dengan satu rekannya yang sedikit banyak tahu informasi terkait si Oji, dan yang membuat Samir sangat tersentak hatinya adalah diketahui bahwa ternyata si Oji merupakan seorang germok para TKW yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur. क्या उस्मान भाई आप चुप क्यों हो गए? जिस फरोशी का धंधा करता है. Atas gagasan yang coba ditawarkan Usman inilah, mereka pun bergegas mendatangi beberapa tempat yang menjadi lapak prostitusi di mana Samir seolah-olah datang sebagai konsumen yang hendak akan mencari kepuasan dengan berbagai menu yang dihidangkan, padahal मरी चाहिए तो जन्नत ही चले जाओ. setelah dipastikan jika Nargis tidak termasuk dalam daftar menu tersebut, mereka melanjutkan pencarian ke lapak yang satunya lagi. Sepintas terlihat betapa tempat ini menjadi surganya para lelaki hidung buri, tempat yang megah dan jumlah menu yang lebih lengkap dari lapak sebelumnya. Dan inilah si bos lapak yang langsung mempersilahkan Samir untuk memilih menu, dan betapa ia merasa syok saat melihat foto Nargis benar-benar ada di dalam album menunya. Terlebih ketika seorang petugas memberitahu bahwa saat ini Nargis sedang dicicipi oleh klien yang lebih dahulu memesannya, sehingga Samir harus menunggu 10 menit saja sampai mendapat giliran berikutnya. वो लड़के अभी दूसरा क्लाइंट के साथ बिजी है. Dalam posisi Samir nyaris tak kuasa menahan amarahnya itulah, Nargis datang bersama petugas tadi dalam keadaan sempoyongan akibat dicekoki minuman, atau mungkin karena saking kelelahannya hingga saat si bos sadar jika keduanya sudah saling kenal, hingga akhirnya hendak akan memukul Samir dengan sebatang kayu, tetapi tanpa membuang-buang waktu, Usman mengajak Samir dan Nargis untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Tapi di sisi lain, si bos yang baru siuman dari pingsannya langsung mengerahkan keroncok-keroncoknya untuk menghadang pelarian mereka, sehingga jumlah lawan yang tidak sebanding berhasil memisahkan kembali secara paksa Samir dengan Nargis. Tanpa sadar, hal itu justru membuat Samir menjadi semakin terbakar amarahnya dan beberapa keroncok tewas secara mengenaskan. Maksud hati ingin menyusul Nargis yang telah dibawa pergi, namun mereka sama sekali tidak memberi celah kepada Samir untuk melakukannya, yang karena tidak ada pilihan lain, Samir pun terpaksa mengajak mereka beradu nyali dengan bermain parkur.
Di tengah gencarnya perburuan, Usman nampak sudah siap menyambut Samir di sisi lain gedung, sempat menolak pergi sebelum menuntaskan pencarian terhadap Nargis. Namun setelah melihat kondisi Usman yang terkena serangan musuh, Samir pun mengambil alih kemudi mobilnya dan membawa dia pergi saat itu juga. Mendapat gangguan dari dua pemotor saja belum cukup berarti untuk menghentikan Samir. Yang ada justru merekalah yang terkena blundernya. Hanya saja Samir tak sadar kalau di depan ada ibu-ibu pejalan kaki yang sedang mendorong gerobak bayi sampai akhirnya sadar dari pingsannya, Samir sudah berada di ruangan interogasi kepolisian dan inilah komisaris kedutaan India yang dimaksud. Dia bernama Misro. Di hadapannya, Samir memohon dengan sangat-sangat untuk membantunya meyakinkan pihak kepolisian karena semua terkait kondisi istrinya saat ini adalah benar-benar dan bukan keterangan yang dibuat-buat. Dan mari saya perkenalkan Anda pada petugas Badan Keamanan Internasional Kesultanan Oman bernama Faiz. Ini orangnya yang dikala Pak Misro hendak akan menyampaikan pesan Samir tadi pada pihak kepolisian, Faiz sekonyong-konyong maksa untuk menemui Samir dan menginterogasinya secara langsung. इस सच का पता करने दीजिए। Dengan sebuah data terkait kasus pembunuhan yang bertepatan pada kedatangan Samir di Noman, Faiz menduga jika Samir adalah pelakunya dan meminta dia agar segera mengaku. Tatkala Faiz hendak mendesak Samir dengan kekerasan, datanglah seorang anak buahnya menunjukkan beberapa lembar dokumen foto lalu membawa Samir pergi pada saat itu juga. Berlokasi di tengah hamparan padang pasir saat Panon Poe sedang tarik-tariknya, Faiz bersama tim kepolisian yang juga membawa beberapa napi lain untuk dipindahkan berhenti sejenak untuk bersembahyang terlebih dahulu melihat ada sepucuk pistol yang sengaja Faiz simpan. Seketika terbersit di pikiran Samir untuk melarikan diri dengan menggunakan pistolnya. Rupanya kejadian barusan hanya bayangan Samir semata, mungkin karena sudah terlalu khawatir dengan keadaan Nargis sekarang. Padahal kenyataannya dokumen foto tadi adalah bukti jika Samir tidak bersalah, yang mana intinya Faiz akan mendukung perjuangan Samir dengan melakukan pengawalan yang bersifat rahasia. अपना काम है लोकल पुलिस की नजरों से दूर। Di markas besar Badan Keamanan Internasional, kita diperkenalkan pada seorang komandan bernama Ali, di mana Samir merasa sangat berterima kasih pada beliau yang secara langsung menunjuk Faiz dan rekannya bernama Tamina, serta memastikan jika mereka siap mendampinginya hingga Nargis benar-benar ditemukan. खलास। Karena Usman masih terbaring di rumah sakit akibat kejadian tadi, maka keterangan Samirlah yang dijadikan sumber utama dalam penyelidikan kasus ini, hingga setelah dipastikan jika orang asing yang menjemput Nargis dari bandara adalah terduga pelakunya. Saat itu juga mereka bergegas untuk memeriksa pantauan CCTV di bandara tersebut. Let's go. Dengan fakta bahwa Nargis dijemput oleh pria menggunakan van hitam, mereka terkendala dengan kualitas kamera CCTV yang sangat burik dan tidak fokus. Bahkan untuk sekedar membaca plat nomor mobilnya pun mereka kesulitan. I cannot see anything. Everything is hazy. Nothing is visible. Lewat bantuan dari seorang hacker, akhirnya ditemukan sebuah petunjuk bahwa van hitam tadi milik sebuah perusahaan travel yang mana pada malam itu benar-benar disewa untuk perjalanan ke bandara dimaksud. Namun yang membuat Samir tak habis pikir, ternyata atas nama klien penyewa van tersebut adalah sebuah agensi yang menyalurkan TKW tertentu untuk dimasukkan ke dunia modeling. Terlepas dari adanya beberapa petunjuk tersebut, mereka tidak bisa serta-merta menangkap tersangka, yakni yang dikenal sebagai Siregini ini. Karena itu tadi, kualitas hasil rekaman yang burik ditambah dengan posisi target yang membelakangi kamera sehingga belum bisa dipastikan jika orang dalam rekaman itu adalah benar-benar dia yang dimaksud. इस वक्त इल्जाम साबित करना आसान नहीं होगा।
Dan inilah sosok si Regini yang dibalik profesinya sebagai koordinator resmi sebuah agensi model kelas dunia. Ternyata dia juga merekrut calon modelnya secara ilegal, di mana salah satunya yaitu lewat kerjasama dengan panti prostitusi yang dikelola oleh si Oji. Namun begitu ada sebuah nomor privat memberitahu dia tentang status Nargis yang mulai terendus kepolisian, si Regini pun langsung meminta si Oji agar menghabisi Nargis pada saat itu juga. Masih di malam yang sama, Tamina meminta Samir untuk datang ke sebuah TKP di mana kepolisian menemukan seonggok mayat perempuan yang sudah gosong. Selain buku paspor India yang ikut terbakar, ada juga sebuah kalung yang membuat Samir yakin dan percaya jika perempuan malang tersebut tiada lain adalah istrinya sendiri. Samir, Samir, आगे मत जाओ, Samir. Tidak tergambarkan betapa hancurnya perasaan Samir. Sedikit pun ia tak menyangka jika nasib istrinya akan berakhir dengan tragis. Dengan demikian, maka berakhir pula pencarian Samir, yang mana di sini Faiz pun ikut mengakomodir kepulangannya ke India, termasuk menyerahkan amplop hadiah sebagai kompensasi dari Kesultanan Oman. Di saat yang sama di tempat lain, Tamina seperti masih belum percaya dengan apa yang telah menimpa keluarga Samir. Tak lama ada seorang petugas menyerahkan berkas terkait hasil analisa dari laboratorium forensik. Dan alangkah terkejutnya Tamina saat mengetahui jika ternyata korban pembunuhan semalam adalah orang lain, sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya Nargis masih hidup. Ya Allah, how is this possible? Karena Faiz tidak bisa dihubungi, Tamina langsung turun tangan untuk menghentikan rencana kepulangan Samir lewat seorang petugas maskapai. Belum reda dengan kejutan barusan, Tamina kembali dikejutkan oleh pengakuan si petugas. Faktanya, nama Samir tidak tercatat dalam daftar calon penumpang maskapai itu. That is not possible. Please check again. But we sure the passenger you mentioned has not boarded. He's a no-show passenger. Dan rupanya disinilah Samir sekarang, sebuah ruangan ganti dalam bandara yang demi menghindari kecurigaan para petugas, Samir memanfaatkan seorang bocil yang kebetulan hendak akan keluar dari sana bersama ibunya. Kembali ke markas Badan Keamanan, Tamina melaporkan fakta baru terkait Nargis kepada Komandan Ali. Terlepas dari penilaian Faiz tentang Samir yang menurutnya sangat susah ditebak, berikut kebenaran status Nargis sebagai istrinya pun masih dipertanyakan. Namun Tamina yakin jika tujuan Samir kali ini tiada lain adalah untuk balas dendam. Dan benar saja, Samir tengah mengakses sebuah situs resmi di mana si Regina menerima pendaftaran calon model barunya secara online. Dengan menggunakan profil dan nama samaran, si Regina pun tidak menyadari siapa sebenarnya yang sedang melamar lewat situsnya ini. Di sisi lain, rupanya Usman sudah kembali sembuh. Selesai menemani Samir membeli sepucuk pistol dari preman setempat, ada sebuah SMS dari si Regina yang mengajak Samir bertemu terkait lamarannya. Sedangkan di rumah, Tamina dan Faiz sudah menunggu Usman pulang. Yang begitu menyadari keberadaan mereka, Samir langsung berpamitan pergi untuk memulai misi balas dendamnya tersebut. Berbekal uang kompensasi tadi, Samir menginap satu malam di sebuah hotel dan memesan sebuah mobil berikut supirnya. Dengan busana ala-ala gadis Timur Tengah, Samir berharap bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan si Regina secara langsung yang saat ini sudah menunggunya di sebuah alamat terpencil. Sesampainya di alamat tujuan, sang supir disuruh menemui si Regina terlebih dahulu untuk memastikan kalau dia sedang sendirian. Melihat postur calon model yang jangkung badak dan bercadar, si Regina nampak takjub dan tidak sabar ingin segera membuka penutup wajahnya, tetapi sadar posisinya terancam, si Regina mundur beberapa langkah ke arah dapur sambil mengangkat kedua tangan, yang ketika ada sedikit celah, diambilnya sebuah nampan stainless sehingga ia pun berhasil mengembalikan keadaan. Saat sedang terdesak itulah Samir berusaha melakukan apa saja demi bisa melumpuhkan si Regini yang nampak sangat kuat. Beruntung ada sebuah tabung LPG yang kemudian diambil untuk mendagornya.
Setelah melewati penyiksaan brutal, akhirnya si Regini buka mulut terkait Nargis yang ternyata masih hidup, sedangkan gadis Malang yang tewas terbakar kemarin hanyalah sebuah tipuan agar Samir berhenti mencari Nargis dan segera kembali pulang ke India. Mengetahui jika ternyata Nargis berada di tempat ini dan akan segera dikirimkan menuju agen berikutnya, Samir yang tidak menginginkan hal itu terjadi pun berniat untuk segera mencarinya. Tapi sayang, rencana itu terhambat oleh kedatangan Faiz, Tamina, dan juga Usman, di mana mereka berharap agar Samir menghentikan rencana balas dendamnya tersebut. Put your gun down. Sami, please. Situasi malah bertambah kacau setelah diketahui jika ternyata Faiz berada di pihak musuh. Bukan hanya Samir, bahkan Tamina sendiri ikut jadi sasaran Faiz saat ini, sehingga perkelahian antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Saat mereka sedang berjibaku itulah, Samir dan Usman berhasil menemukan 2 unit truk besar yang sudah siap untuk diberangkatkan, di mana Nargis benar-benar ada di dalam salah satu kontainernya. Tanpa menghiraukan Usman yang sempat tertembak oleh si Regini, Samir langsung membawa kabur truknya saat itu juga. Tak ingin targetnya lolos begitu saja, si Plonto sendiri bahkan ikut terlibat dalam pengejaran. Namun sungguh beruntung, Samir berhasil membuat dia tewas dalam aksi tersebut. Kembali ke si Faiz, setelah menyelesaikan urusannya dengan Tamina yang kini sudah tergeletak tak berdaya, sempat-sempatnya meminta kepolisian bergerak untuk menghentikan Samir secara paksa. Padahal di lain sisi, dia sendiri justru tengah menemui penjahat lain yang merupakan bos dari si Regini tadi. Tanpa sadar, seorang intel polisi yang menyamar sebagai pengembala unta diam-diam mengambil foto pertemuan itu dari kejauhan. Beralih ke perjalanan Samir yang kini sudah mulai memasuki jalan raya, diketahui tujuan dia adalah membawa truk yang langsung ke kantor badan keamanan. Namun tidak mudah baginya untuk bisa sampai ke sana karena tim kepolisian yang dikerahkan oleh Faiz sudah mulai mengincarnya dari segala arah. Gagal menghentikan Samir lewat serangan barusan, Faiz yang mulai takut kebusukannya akan terbongkar, meminta pasukan keamanan untuk melakukan penembakan terhadap Samir tepat nanti ketika ia sampai di sana. Alih-alih menuruti permintaan tersebut, Komandan Ali justru menarik mundur pasukannya bukan tanpa alasan. Beliau ternyata sudah memegang bukti foto saat pertemuan Faiz dengan bos penjahat tadi, yang karena sejauh ini Faiz masih belum menyadarinya. Maka tak heran jika setibanya di markas, Faiz langsung menarik pelatuk pistolnya untuk menghabisi Samir. Tapi tiba-tiba You are dead. inilah saat yang tepat bagi Komandan Ali untuk mengungkap kebusukan Faiz. Mengetahui jika ternyata Faiz telah bersekongkol dengan komplotan penjahat tadi, Samir pun langsung melampiaskan kemarahannya dan akhirnya satu persatu isi kontainer itu dikeluarkan termasuk Nargis. Sementara untuk Komandan Ali dan jajarannya tengah memberi penghormatan pada upacara pemakaman Tamina di tempat lain, Faiz justru harus berhadapan dengan rebut tembak badan keamanan yang telah disiapkan untuk menghukum mati dirinya. Menjelang kepulangan ke India, Samir menyampaikan banyak beribu-ribu terima kasih terhadap Usman karena jika tanpa bantuan beliau, mustahil bagi Samir untuk bisa menyelamatkan istrinya yang kini bisa kembali bersamanya lagi. Tamat ending yang sangat mengsamirkan.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan seorang suami bukan hanya tentang peluh yang menetes saat bekerja keras, tapi tentang bagaimana ia menundukkan egonya demi menjaga senyum di wajah istrinya, karena bagi sang suami, melihat kebahagiaan istri adalah bentuk ibadah yang paling indah. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.